Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang kekuatan fisik dan lingkungan dalam bisnis internasional. Dan di kelompok saya terdiri dari Diki Oktavian dan saya sendiri Muhammad Rakaulia. Elemen yang signifikan bagi pengusaha yaitu ada lokasi, topografi, iklim, dan sumber daya alam. Kekuatan fisik dan lingkungan. Unsur fisik dan lingkungan sebagai kekuatan yang tidak dapat dikendalikan karena unsur-unsur fisik dan lingkungan ini memiliki banyak aspek kekuatan lingkungan luar negeri. Demikian pula sebagaimana akan dijelaskan di bagian selanjutnya, para manajer harus menyesuaikan strategi mereka untuk mengkompensasikan perbedaan-perbedaan di antara pasar-pasar dengan kekuatan fisiknya. Seperti yang mereka lakukan untuk kekuatan-kekuatan lainnya yang tidak dapat dikendalikan. Lingkungan dalam konteks bisnis adalah keseluruhan kekuatan yang menyelimuti dan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan perusahaan. Kekuatan-kekuatan itu sendiri dapat diklasifikasikan sebagai kekuatan lingkungan eksternal dan kekuatan lingkungan internal. Manajemen perusahaan dapat melakukan kontrol terhadap kekuatan lingkungan tersebut. Dapat dilakukan secara tidak langsung, serta dapat menghindari pengaruh-pengaruh seperti dengan melakukan lobby kepada pemerintah untuk mengubah undang-undang dan mempromosikan suatu produk dengan besar-besaran yang memerlukan perubahan dalam sikap budaya. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara yang lain. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Lingkungan bisnis internasional adalah seluruh kekuatan yang melingkungi dan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan perusahaan. Kekuatan ini ada yang dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol oleh perusahaan. Kekuatan yang dapat dikontrol oleh perusahaan adalah unsur-unsur yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, seperti penyediaan faktor produksi. Penyediaan faktor produksi itu ada modal, bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi yang dipilih. Dan aktivitas organisasi, yaitu ada produksi, personalia, keuangan, dan pemasaran. Sedangkan kekuatan yang tidak dapat dikontrol pada umumnya adalah unsur-unsur yang berada di luar perusahaan, seperti politik negara, persaingan, agen distribusi, kondisi ekonomi, ketentuan hukum dan perundang-undangan, keuangan internasional, budaya, penduduk, dan lain-lain. Lalu ada lokasi. Lokasi adalah penting karena merupakan faktor untuk menerangkan politik dan hubungan perdagangan sebuah bangsa. Banyak diantaranya yang secara langsung mempengaruhi operasi perusahaan. Yang pertama itu ada hubungan politik. Meksiko lebih memiliki kedekatan budaya dan politik dengan negara-negara Amerika Latin lainnya. Jika dibandingkan dengan Brazil, sebagai negara middle power, Meksiko telah membangun mekanisme dialog politik yang konstruktif dengan negara-negara Amerika Latin lainnya guna memfasilitasi konsensus regional dan berkontribusi dalam pembangunan kawasan, serta aktif di berbagai organisasi dan blok dagang kawasan, antara lain Organization of American States, Pacific Alliance, dan Southern Common Market. Terus yang kedua itu ada hubungan perdagangan. Dalam lingkup global, kedua delegasi berdiskusi mengenai kerjasama di forum internasional, antara lain PBB, G20, MIKTA, dan ASEAN. Meksiko secara khusus mendukung kekuatan Indonesia di ASEAN serta MIKTA pada tahun 2023. Melanjutkan kesuksesan presidensi Indonesia di G20 pada tahun sebelumnya,
Meksiko merupakan mitra strategis bagi Indonesia di kawasan Amerika. Meksiko adalah mitra dagang terbesar kelima, negara tujuan ekspor terbesar kedua, dan penyumbang surplus perdagangan terbesar kedua di seluruh kawasan Amerika. Baik Indonesia maupun Meksiko adalah anggota G20 dan MIKTA, serta memiliki kepentingan yang sama sebagai negara yang berkembang. Selanjutnya ada topografi. Topografi adalah fitur permukaan tanah dari suatu wilayah. Fitur-fitur permukaan memberikan kontribusi terhadap perbedaan-perbedaan dalam struktur tanah, perekonomian, kebudayaan, struktur politik, dan sosial, baik antara bangsa-bangsa maupun di antara wilayah-wilayah dalam suatu negara. Distribusi fisik dibantu oleh beberapa fitur, tetapi terhambat oleh fitur-fitur lainnya. Perbedaan-perbedaan dalam topografi mungkin mengharuskan suatu produk untuk berubah. Sebagai contoh, topografi Meksiko terdiri dari jajaran pegunungan. Di antaranya Sierra Madre Occidental di bagian barat, Sierra Madre Oriental di timur, Cordillera Neovolcanica di tengah, dan Sierra Madre del Sur di selatan. Dataran rendah kebanyakan sepanjang pesisir dan di semenanjung Yucatan. Pedalaman negeri belt plata tinggi, aktivis seismik relatif tinggi. Hanya sedikit sungai yang bisa dilayari ke banyak sungai pendek dan mengalir dari jajaran pegunungan ke pesisir. Selanjutnya ada iklim. Iklim merupakan kondisi-kondisi meteorologis termasuk suhu udara, hujan atau salju, dan angin yang terdapat di suatu wilayah. Iklim mungkin merupakan elemen kekuatan fisik yang paling penting, karena iklim lebih dari faktor manapun menetapkan batasan-batasan yang dapat dilakukan oleh manusia, baik secara fisik maupun ekonomi. Perbedaan dalam kondisi iklim di antara pasar-pasar perusahaan dapat mempunyai dampak yang signifikan atas bauran produknya. Apabila terdapat iklim yang ekstrim di suatu pasar dan produknya sensitif terhadap suhu udara atau kelembapan, maka perusahaan harus memproduksi dan menyimpan dua versi yang berbeda untuk memenuhi seluruh pasar. Semua kondisi tersebut tentu saja mempunyai pengaruh yang sebaliknya terhadap profitabilitas. Sebagai contoh, iklim Meksiko bervariasi besar dari perpanjangan utara sampai selatan dan bervariasi di dataran tinggi. Sebagian besar negeri memiliki dua musim hujan di bulan Juni sampai September dan musim panas di bulan Oktober sampai April. Umumnya curah hujan rendah di pedalaman dan utara, curah hujan berlimpah di pesisir timur, di selatan, dan di semenanjung Yucatan. Kesadaran akan perubahan iklim masyarakat dinilai semakin meningkat. Namun adanya emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya dari penggunaan bahan bakar fosil, proses industri, transportasi, dan aktivitas manusia masih cukup tinggi. Pada tahun 2022, International Energy Agency melaporkan rekor emisi CO2 dunia sebesar 36,8 gigaton, naik 0,9% dari tahun sebelumnya. Didorong oleh pertumbuhan ekonomi global dan permintaan energi. Saat ini, emisi karbon menjadi kajian intensif yang mengungkapkan adanya ancaman terhadap kualitas lingkungan di negara-negara berkembang seperti India, Meksiko, Malaysia, dan negara-negara Asia Selatan karena pertumbuhan ekonomi, perdagangan global, peningkatan polusi, dan sumber daya tak terbarukan. Selanjutnya ada sumber daya alam. Sumber daya alam dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diberikan oleh alam tempat manusia bergantung. Beberapa jenis sumber daya alam yang penting bagi para pelaku bisnis, yaitu energi dan mineral-mineral non-bahan bakar. Sebagai contoh, pada tahun 2019, Meksiko merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di Amerika Latin dan peringkat ke-15 secara global. Sektor industri dan jasa Meksiko sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Ketergantungan pada bahan bakar fosil telah menyebabkan salah satu jaringan listrik paling tercemar di kawasan ini dan konsumsi energi tahunan tertinggi di Amerika Latin. Pertumbuhan bahan bakar, ekonomi urbanisasi, dan pengembangan pariwisata yang pesat di Meksiko didorong oleh intensifnya penggunaan energi bahan bakar fosil, menyebabkan
peningkatan emisi CO2 yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meski begitu, berdasarkan regulasi pada General Climate Change Law Meksiko berkomitmen untuk mengurangi emisi dengan memproduksi 35% listriknya dari sumber-sumber ramah lingkungan pada tahun 2024. Komitmen Meksiko terhadap pengurangan emisi juga semakin meningkat pasca perjanjian Paris dengan Meksiko. Sekian pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.